Ya. Maka orang yang menjamin ini dia bertanggung jawab penuh. Kalau orang itu tidak bisa bayar, Anda yang bayar. Ya. Maka ya tidak akan lepas tanggungan orang penjamin itu sampai utangnya lunas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru, yaitu babul hiwalah wad dhaman. Bab tentang al-hiwalah dan dhaman. Hiwalah itu artinya adalah pemindahan atau pengalihan utang dari seseorang kepada orang lain. Ya. Memindahkan utang dari seseorang kepada orang lain, itu arti hiwalah. Adapun ad-dhaman, dhaman itu artinya adalah jaminan, jaminan, atau adalah pihak penjamin. Di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis tentang dua masalah ini. Pertama, hadis yang beliau bawakan adalah hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba', muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Ahmad, wa man uhila ala mali'in falyahtal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penangguhan pembayaran utang oleh seorang yang mampu membayarnya adalah perbuatan zalim. Jika salah seorang dari kamu meminta agar utangnya tersebut dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, maka hendaklah dia perkenankan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan, dan barang siapa pembayaran utangnya dialihkan kepada orang lain yang mampu, maka hendaklah dia menerimanya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang beberapa hal. Pertama adalah masalah orang yang menunda-nunda pembayaran utangnya padahal dia mampu untuk membayar utangnya. Maka ini adalah sebuah kezaliman, kata Nabi, karena dia menzalimi hak saudaranya. Ya, dia mampu membayar hutangnya tapi tidak dibayar-bayar. Maka ini adalah perbuatan zalim kepada saudaranya. Tentu kapan sesuatu itu dikatakan zalim? Ketika utang itu sudah jatuh tempo. Kalau utang itu sudah jatuh tempo dan orang ini mampu untuk membayarnya tapi tidak dia bayar, maka dia telah berbuat zalim. Terus bagaimana kalau seandainya utangnya belum jatuh tempo atau utangnya tidak bertempo? Contoh, ada seseorang mengatakan, saya mau berhutang uang sama antum. Taib. Kapan mau saya bayar?
terserah antum, silahkan. Kapan saja mau antum bayar silahkan. Yang memberikan hutang ini tidak membatasi temponya. Maka ketika saudaranya tersebut menunda pembayarannya, apakah dia zalim? Tidak zalim. Kenapa? Karena tidak ada batasan tempo pada hutang ini. Iya. Maka tidak boleh kita datang, ayo bayar hutang Ikam. Aku lihat Ikam nuker mobil hanyar saat ini. Iya. Bayar. Tidak ada hak Anda memaksa dia. Iya. Kenapa? Karena Anda ketika memberikan hutang tidak memberikan batasan tempo. Sebab itu pula tidak termasuk dari sebuah kezaliman kalau seandainya utangnya belum jatuh tempo. Dibatasi tempo tapi utangnya belum jatuh tempo, dan ini bukan bagian dari kezaliman. Maka tidak boleh juga Anda menuntut kalau seandainya utangnya belum jatuh tempo. Tapi Ustadz ulun mengingatkan boleh tidak boleh, nggak ada masalah diingatkan. Karena orang berhutang ini rincak lupanya, ya. Orang yang berhutang ini rincak lupa, dan itu sebuah keanehan ya. Yang memberikan hutang ini kan pernah lupa utang, orang berhutang lainnya. Tapi yang berhutang ini sering lupa. Ya ini bingung kita ya. Seharusnya yang punya tanggungan ini, yang berhutang ini seharusnya kan pernah lupa seharusnya. Tapi kebalikannya, orang yang berhutang ini sering lupa. Yang memberikan hutang ini kan pernah lupa. Ya, sehari berhutang, esok sudah ingin nagih ya. Ya. Ya, karena orang memberikan hutang ini masya Allah ya, orang yang berjiwa besar ya, karena dia tidak ingin mengambil sesuatu apapun dari uang yang dia pinjamkan, dan bisa jadi uang itu tidak kembali kepada dia ketika orang tersebut tidak mampu bayar. Maka di dalam hadis ini yang masuk ke zaliman adalah orang yang mampu bayar, utangnya jatuh tempo tapi tidak dia bayar. Taib Ustadz, bagaimana kalau seandainya utangnya sudah jatuh tempo tapi orang itu tidak mampu bayar? Apa sikap kita? Sikap kita adalah yang memberikan hutang wajib menunda pembayaran hutang. Dikasih tempo orang tersebut. Karena kata Allah, "Fanadhiratun ila maisarah." Orang yang tidak mampu membayar hutang maka hendaklah diberikan tempo agar orang itu bisa membayar hutangnya. Maka wajib kita berikan tempo. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah kata Nabi SAW, ketika seseorang tersebut susah untuk membayar hutangnya pada dia mampu, maka boleh dia mengalihkan utangnya kepada orang lain. Dia alihkan utang itu kepada orang lain pembayarannya. Contoh misalnya, saya berhutang kepada Ahmad. Ya, saya berhutang kepada Ahmad dengan utang nominalnya 1 juta rupiah. Taib. Kemudian ya, Ahmad ya berhutang ya kepada Abdullah dengan nominal sama 1 juta rupiah. Kemudian Ahmad ini bilang kepada Abdullah, wahai Abdullah, utangku lawan Ikam ambil dengan Ustadz Haikal. Karena Ustadz Haikal ini punya utang sama aku 1 juta. Maka utangku lawan Ikam, Abdullah 1 juta, ambil dengan Ustadz Haikal. Taib. Maka kata para ulama, boleh tidak dipindahkan utang semacam ini? Boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat adalah pertama, orang yang dipindahkan utangnya itu ridha. Abdullah itu ridha bahwasanya tagih lawan Ustadz Haikal. Oh nyaman aja, ini Ustadz kau aja sih dan bayar. Iya. Tapi kalau seandainya dia tidak ridha karena tahu dia dipindahkan utangnya ini kepada orang yang lebih ngalih lagi bayarnya, ya, dia tahu dipindahkan kepada pelung, jangan, Ikam jangan ngalih apalagi ini tuh. Ya, maka ya kalau dia tidak mau, maka tidak boleh Anda pindahkan utangnya. Ya. Maka ini pertama dengan ridha ya orang yang dipindahkan utangnya tersebut. Kalau dia ridha maka tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, ketika utang ini dipindahkan, orang yang kita pindahkan utangnya itu mampu bayar, bukan orang yang tidak mampu bayar. Kalau seandainya orang tersebut ya tidak mampu bayar,
maka tidak boleh kita pindahkan kecuali dengan ridha si Abdullah tersebut. Taib. Bolehkah Abdullah ini menolak ketika seandainya Ahmad ini memindahkan utangnya, dipindahkan kepada orang yang berkemampuan untuk membayar, orangnya amanah, boleh tidak Abdullah ini menolak? Ya, saya pindahkan utang saya ini kepada Ustaz Haikal, kata Ahmad. Kata Abdullah, saya tidak mau. Boleh tidak? Maka jawabannya tidak boleh. Kalau seandainya yang dipindahkan utang ini adalah orang yang terpercaya, kemudian adalah orang yang mampu bayar. Ya, dia mampu bayar, dia ada uangnya, maka wajib dia menerima. Ya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, ya boleh dipindahkan utang tersebut. Taib. Kemudian, ya, permasalahan ya, yang juga berkaitan dengan hadis ini, ya, boleh tidak seorang anak memindahkan utangnya kepada ayahnya? Ya, kita tahu bahwasanya ayah itu memberikan nafkah kepada anak. Kemudian anak ini belum mampu dia berusaha, misalnya tinggal satu rumah, ya, masih bujangan. Sekalinya bisi utang banyak. Ya, bisi banyak utang. Kemudian kata anaknya, utangku lon ikam, ambil tagih lon abahku. Ya, jadi dia pindahkan utangnya kepada abahnya. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Maka anak tersebut dia menanggung membayar utangnya kecuali bapaknya ridha. Ya, maka sang anak tidak boleh dia memindahkan utangnya kepada bapaknya kecuali bapaknya ridha. Ya. Dan juga tidak boleh memindahkan utang kalau seandainya orang tersebut sama Anda masih dalam khiyar, dalam perjual beli. Gimana maksudnya? Contoh, ya, saya membeli barang kepada Ahmad, beli mobil, harganya 200 juta. Kemudian saya katakan kepada Ahmad, Ahmad, mobil ini saya minta khiyar ya, kalau selama 10 hari saya kurang cocok pemakaiannya, saya kembalikan. Saya nggak jadi membeli mobil ini. Taib. Uangnya belum saya bayar, mobilnya saya bawa dengan khiyar. Bahwasanya 10 hari kalau nggak cocok saya kembalikan. Ya. Kemudian Ahmad ini memindahkan utang saya ini, ya, utangnya dia ini, ya, ke saya. Kebetulan Ahmad ini berhutang tadi kepada Abdullah juga 200 juta. Kata Ahmad, wahai Abdullah, ambil utang saya kepada Ustaz Haikal. Kenapa? Karena dia beli mobil sama saya harganya 200 juta. Padahal saya masih dalam khiyar. Maka ini tidak boleh dipindahkan utang sedangkan orang tersebut masih dalam kondisi khiyar. Maka ini tidak boleh orang memindahkan utang demikian. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala tufiya rajulun minna faghassalnah wa hannatnah wa kaffanah thumma atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna tusalli alaihi fakhata khutan thumma qala a'alaihi daynun qulna dinaran fansarafa فتحملها أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الدينار علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم وصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, salah seorang dari kami meninggal dunia. Lantas jenazahnya kami mandikan. Kami beri wewangian dan kami kafani. Kemudian kami bawa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami katakan kepada beliau,
apakah Anda wahai Rasulullah mau mensolatkannya? Kemudian beliau melangkah ke depan lantas menanyakan, apakah orang ini punya utang? Kami jawab, ada, sebanyak 2 dinar. Lalu Nabi pun pergi. Lalu utang si mayit ini ditanggung olehnya Abu Qatadah. Dan kami kembali mendatangi beliau. Seraya Abu Qatadah berkata, aku yang akan membayar utangnya. Maka Rasulullah pun bersabda, benar, engkau yang akan membayar utangnya agar si mayit ini terlepas dari utang tersebut? Abu Qatadah menjawab, iya. Lantas beliau pun mensolatkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sanad hadis ini adalah sanad yang hasan. Kenapa hasan sanadnya? Karena di dalam sanad ini ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil. Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil ini para ulama berbicara tentang hafalannya. Hafalannya ada sedikit lemah, ya. Oleh karena itu hadis ini dihasankan oleh para ulama. Hadis ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang ada pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi ada seorang sahabat, dia memiliki utang. Kemudian utangnya ini belum dia bayar. Kemudian sahabat ini meninggal. Ketika sahabat ini meninggal, maka biasanya Nabi lah yang menyolatkannya. Maka ketika Nabi ingin menyolatkan orang ini, Nabi bertanya, apakah ada utang orang ini? Kemudian para sahabat menjawab, ada wahai Rasulullah 2 dinar. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi SAW. Setelah ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya yang akan menjamin utangnya. Utangnya itu saya yang menjaminnya. Maka mendengar demikian pun Nabi mengatakan, benar, engkau akan menjaminnya? Iya, wahai Rasulullah. Akhirnya pun disolatkanlah oleh Nabi SAW. Pertama, di hadis ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, kenapa Nabi tidak mau menyolatkan orang ini? Apa sebabnya Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang ini? Para ulama berselisih sebab Nabi tidak mau menyolatkan orang ini. Di antaranya para ulama menyebutkan Nabi tidak mau menyolatkan orang ini karena dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang yang berhutang agar ya mereka tidak menggampangkan hutang mereka sehingga tidak dilunasi. Ya. Subhanallah ya. Zaman sekarang ini ya banyak sekali orang-orang berhutang tetapi mereka menggampangkan hutangnya tidak dilunasi. Ketika diingatkan utangnya marah-marah. Ya. Yang seharusnya yang memberikan hutang ini marah, ini yang berhutang yang marah. Ya. Sehingga akibat akhlak yang semacam ini banyak menjadikan orang itu takut memberikan pinjaman. Ya. Akibat ya perbuatan sebagian oknum, maka banyak orang itu takut memberikan pinjaman. Jangan-jangan dipinjami ini kabur sekalian, kada ingat lagi membayar, ya. Pura-pura kada melihat terus lon anak. Ya, ketika ditelepon dimatikan nomor teleponnya. WhatsApp tidak dibalas ya. Pokoknya diputus akses. Ya. Maka ya, kata para ulama sebab Nabi tidak menyolatkan ini salah satu sebabnya adalah karena Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada orang yang berhutang agar tidak menggampangkan hutangnya. Yang kedua, kenapa Nabi tidak menyolatkan orang ini dijelaskan oleh para ulama salah satu sebabnya adalah sholat Nabi adalah ketika Nabi menyolatkan ini adalah pensucian bagi si mayit. Pensucian bagi si mayit. Sedangkan utang manusia itu tidak bisa disucikan. Utang manusia itu tidak bisa disucikan. Dia harus membayar hutangnya. Oleh karena itu Nabi enggan menyolatkannya. Tetapi perlu digarisbawahi. Kalau ada orang yang berhutang, dia belum bisa bayar hutangnya atau kadang mau bayar hutangnya, wajib kita sholati. Ya.
Yang kada menyolati ini siapa? Orang-orang yang memiliki maslahat ketika dia tidak menyolatkannya. Iya, seperti seorang hakim, seorang pemimpin, nya kada menyolatkan, oh ini banyak utang lawan negara misalnya. Nah, tidak saya solatkan. Ya. Maka kalau orang tersebut memiliki kedudukan, ya, memiliki dampak tidak menyolatkannya, maka boleh. Ya. Bukan semua orang. Ya. Ada kawan berhutang, oh ini banyak hutang lawan anak, kada mau sembayangkan. Nabi tidak pernah menyolatkan orang yang berhutang, saya pun juga tidak demikian. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang tidak menyolatkan ini adalah orang yang memiliki dampak akibat dia tidak menyolatkannya, seperti orang alim, seperti seorang amir, seorang hakim, orang yang memiliki jabatan tertentu. Kalau dia tidak menyolatkan, berdampak kepada orang yang melihatnya. Kemudian di hadis ini menjelaskan adanya dhaman, jaminan. Ketika Nabi tidak mau menyolatkan, ada salah seorang sahabat yang menjamin, wahai Rasulullah, saya yang akan menjamin orang ini. Ya, saya akan menjamin orang ini. Maka sahabat ini menjamin utangnya si mayit. Maka inilah masalah penjaminan. Lantaran inilah Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini ke dalam masalah jaminan. Maka orang kalau sudah menjamin orang lain, kalau sudah terjadi akad jaminan, itu tidak boleh rujuk, tidak boleh menarik kembali jaminannya. Misal, aku menjamin si fulan, saya jamin utangnya. Berapa utangnya? Utangnya 100 juta, saya jamin utangnya kada masalah. Iya. Pas esoknya memikir, banyak juga 100 juta ini yang jamin. Kemudian besoknya menelepon, kada jadi aku menjaminkan, kada boleh. Anda kalau sudah menjamin, sudah tidak bisa Anda tarik kembali. Ya, ini bahaya. Maka jangan mudah jadi penjamin. Ya, karena kalau Anda menjamin tidak bisa menarik kembali. Ini yang pertama. Kemudian orang yang menjamin itu dia bertanggung jawab penuh. Ya. Dia bertanggung jawab penuh. Kalau seandainya orang itu tidak bisa bayar, Anda yang membayarnya. Iya. Maka kewajiban Anda tidak akan lepas sampai orang itu membayar utangnya. Orangnya meninggal, ikam yang bayar. Maka jangan mudah-mudah ya. Pinjami aja utangnya manja, aku nanti yang jaminakannya. Pas ditagih, kada bayar kan ya, kada tahu aku kayak itu. Ya. Ya. Maka orang yang menjamin ini dia bertanggung jawab penuh. Kalau orang itu tidak bisa bayar, Anda yang bayar. Ya. Maka ya tidak akan lepas tanggungan orang penjamin itu sampai utangnya lunas. Ya. Kemudian seorang yang menjamin orang lain, ya, itu boleh penjaminnya itu lebih dari satu. Contoh misalnya dia mau kredit mobil di koperasi misalnya. Kemudian koperasi minta ya harus ada penjaminnya. Siapa penjaminnya? Kata orang saya datangkan satu ustadz. Enggak, kata koperasinya saya minta 3 ustadz yang menjaminkan. Ya, karena kalau ustadz ini anak kira kere, ustadz ini kada bisa uangnya. Kalau ustadz ini mungkin punya. Saya minta 3 penjaminnya. Ya 3 ustadz. Akhirnya ustadz fulan menjaminkan. Taib. Masing-masing ustadz ini bersepakat. Ini harga mobil ini 200 juta. Aku 100 juta yang menanggungnya. Kemudian ustadz yang satu, aku 50 juta, ikan 50 juta. Taib. Totalnya 200 juta. Bertiga menjaminkan untuk ikhwan ini. Ini ikhwan yang luar biasa ini. Ya. Taib. Dijaminkan. Ternyata ikhwannya enggak mampu bayar. Ikhwannya tidak mampu bayar. Akhirnya koperasi nagih sama ustadznya. Kata ustadznya, aku bisi uang 50 juta, nih aku bayar. Taib. Ustadz yang satu bisa bayar. Ustadz yang kedua dan ketiga kada kau bayar. Ya aku aja membelikan susu anak aja pas-pasan, kayak apa nak membayar utangnya. Ya, kada kau aja koperasi. Taib. Apakah ustadz yang satu tadi yang sudah bayar dari terlepas tanggungannya? Tidak terlepas. Tetap dia ikut dalam 3 orang tersebut. Maka tanggungan itu, jaminan itu tidak akan bisa terlepas sampai semuanya bisa melunasi.
maka dia berada dalam lingkaran tersebut. Walaupun dia sepakat tadi bagiannya 50 juta, sudah dia bayar, tetap dia akan kena juga. Kalau temannya tidak bisa membayari. Iya. Maka ini dia ikut dalam lingkaran jaminan. Iya. Maka penjamin ini orang yang harus luar biasa. Iya, bukan sembarangan. Di masyarakat kita biasanya terlalu menggampangkan. Ya pinjam aja, aku jamin aja kena. Aku yang menjaminnya. Maka dia akan bertanggung jawab penuh. Orang ini nggak bisa bayar, Anda yang bayar. Dia sudah meninggal, apakah habis utangnya? Tidak, Anda yang membayari utangnya. Ya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya kapan ya seseorang itu ya dia boleh menjamin. Pertama, ya, jaizut tasarruf. Orang itu adalah orang yang ya boleh dia bertransaksi. Yaitu orangnya muslim, balik, berakal, ya. Maka dia boleh bertransaksi, maka itulah yang boleh menjamin. Kemudian yang kedua, harus berdasarkan ridhanya. Ya tidak boleh kita mendatangkan penjamin dia tidak ridha. Ya, ada orang datang ke koperasi, saya berhutang, siapa penjaminnya? Ustaz Hekel yang menjaminkan. Saya tidak tahu menahu. Ya. Oh, sudah ditulis Ustaz fulan. Kemudian ditanyakan kepada saya tidak tahu. Ya, ini tidak boleh. Harus dengan ridhonya yang menjamin. Kemudian kata para ulama, ya, apakah mengharuskan orang menjamin ini tahu orang yang dijaminkan? Contoh misalnya, ada koperasi datang kepada saya, Ustadz, ini ada ikhwan kita berhutang, maukah pian jadi penjaminnya? Ya Ustadz ini taruh baik, oh karena Bapak aku menjamin. Cina nggak ada tahu siapa yang dijaminkan, nggak disebutkan orangnya. Tidak tahu, boleh tidak? Sah nggak demikian? Sah. Tidak mengapa, karena tidak mengharuskan penjamin ini tahu siapa yang dijaminkan. Pas diketahui ikhwan, wah itu ngalih pembayar misalnya, maka dia nggak bisa kembali, tidak boleh dia kembali. Ya. Maka sah jaminan tersebut walaupun si ustadz ini tidak tahu siapa yang dijaminkan. Ya. Maka tidak harus ya penjamin itu tahu siapa orang yang dia jamin. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul al-mutawaffa alaihi ad-dain fayas'al hal taraka lidainihi min qada' فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayat yang masih mempunyai utang. Lantas beliau bertanya, apakah dia memiliki sesuatu untuk membayar utang tersebut? Jika si mayit mempunyai harta membayarkan utangnya, beliau akan mensolatkannya. Namun jika tidak, maka beliau akan bersabda, kalian saja yang mensolatkannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau berbagai kemenangan, maka beliau bersabda, aku adalah orang yang paling berhak terhadap orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai utang, maka akulah yang akan membayarnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, barang siapa meninggal dan tidak meninggalkan apa-apa, ya, dan dia tidak meninggalkan apa-apa untuk membayar utangnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita juga perihal tentang masalah jaminan, ya, tentang masalah jaminan. Hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang perkataan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya beliau akan menjamin di antara kaum mukminin yang tidak bisa membayar hutangnya. Di sini kata para ulama, ya, bahwasanya ya
negara itu kalau seandainya dia memiliki kelebihan uang atau kelebihan pemasukan, maka wajib dia membayari orang-orang yang tidak mampu dari kalangan kaum muslimin yang terhutang. Ya, maka wajib dia membayarinya. Ya, maka Nabi SAW di sini kata beliau, saya yang bertanggung jawab terhadap utangnya para sahabat yang meninggal yang tidak bisa bayar. Kenapa pada peristiwa sebelumnya Nabi tidak menjamin? Ya, yang hadis yang kita bacakan tadi disebutkan, dijelaskan oleh para ulama pada saat itu tidak ada kas, tidak ada pemasukan untuk baitul malin muslimin, tidak ada pemasukan. Berbeda setelah banyak penaklukan, banyak pemasukan untuk kas negara. Maka kata Nabi, saya akan menjamin. Maka negara itu kalau seandainya dia memiliki banyak uang, maka dia yang menjaminkan utang kaum muslimin, dan mudah-mudahan utang pian dijamin oleh negara. Amin. Ya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Ya, Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib, makanya beliau bertanya ya tentang sahabat tersebut. Ya, apakah dia melunasi, adakah memiliki utang? Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib. Kemudian yang ketiga, ya, dari faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil bahwasanya wajib hukumnya ya bagi keluarga si mayit jika seandainya si mayit tersebut memiliki harta untuk melunasi utang-utang si mayit, maka hutang itu didahulukan sebelum membagi warisan. Jangan dibagi warisannya, utangnya belakangan, salah. Maka hutangnya dibayarkan terlebih dahulu, baru sisa harta yang ada baru dibagikan kepada warisan. Ya, maka wajib bagi keluarga si mayit bersegera melunasi utang-utang si mayit dari harta si mayit. Taib. Kalau seandainya si mayit tidak memiliki harta, wajibkah keluarga mayit melunasi utangnya? Tidak wajib. Tidak ada kewajiban walaupun itu anaknya. Tetapi berbuat baik kepada orang tua salah satunya adalah melunasi utang-utang orang tua. Taib. Kita ambil lagi satu hadis ya tentang masalah bab ini. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kafalata fi haddin, rawahu al-Baihaqi bi isnadin dhaif. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan juga kakeknya, yakni Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun yang boleh menanggung hukuman orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah. Di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Umar ibn Abi Umar Al-Kulai. Ya, di dalam sanad ini ada seorang rawi yang bernama Umar ibn Abi Umar Al-Kulai. Umar ibn Abi Umar Al-Kulai ini adalah rawi yang majhul. Tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Maka hadis ini hadis yang lemah. Ya. Walaupun hadis ini hadis yang lemah, dari sisi makna hadis ini adalah hadis yang benar maknanya. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang masalah kafalah. Ya. Kafalah, bahwasanya tidak ada kafalah di dalam masalah hudud. Hudud itu hukuman, seperti hukuman pancung, hukuman potong tangan, hukuman rajam, ini hudud. Hukumannya telah ditentukan dalam syariat. Maka tidak ada kafalah ya dalam masalah tanggungan hukuman hudud. Apa beda kafalah dengan doman? Kafalah itu ya, maksudnya kafalah itu adalah seseorang berjanji kepada orang lain untuk menghadirkan orang yang bersengketa. Iya, dia berjanji saya akan menghadirkan orangnya, saya kafilnya, saya akan menghadirkan orangnya. Itu kafalah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berhutang, pian maukah jadi kafilnya? Maksud jadi kafil di sini adalah kalau orang itu tidak baik, dia berusaha mencari. Dia akan mendatangkan orang tersebut. Itu maksudnya kafalah, mendatangkan orangnya. Adapun menjamin adalah membayar hutangnya. Ini dua hal yang berbeda. Ya, antara kafalah, kafil dengan penjamin.
Kafil itu mendatangkan orangnya, sedangkan penjamin itu adalah membayar hutangnya. Taib. Kafalah ini dia terlepas, ya. Terlepas dari kafalahnya kapan? Ketika dia mampu mendatangkan orang tersebut. Ketika dia kabur, dia cari, dapat, maka dia sudah terlepas. Walaupun orangnya kada kawa bayar. Atau orangnya meninggal. Maka kalau orangnya meninggal, dia juga terlepas. Ya sudah, orangnya sudah meninggal, maka dia terlepas dari kewajiban mendatangkan orang tersebut. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya kafalah ini tidak boleh pada hudud, pada hukum-hukum hudud tidak boleh. Ya. Kenapa? Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya karena hukum hudud ini tidak bisa digantikan, digantikan. Ketika orangnya berzina tidak bisa digantikan dengan orang tersebut. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan bahwasanya kafalah itu tidak boleh dalam masalah hudud, Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan boleh kafalah itu di dalam masalah hudud kalau berkaitan dengan haknya manusia. Adapun hudud berkaitan dengan haknya Allah, itu tidak boleh kafalah. Contoh misalnya hudud berkaitan dengan haknya Allah adalah berzina. Berzina ini hudud berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh ada kafalah di sini. Iya. Adapun hudud yang berkaitan dengan hak manusia seperti misalnya dia membunuh orang lain, qisas. Maka dia harus diqisas. Atau orang yang menuduh wanita baik-baik berzinah misalnya. Ini berkaitan dengan haknya manusia. Maka orang menuduh wanita baik-baik berzina adalah juga dicambuk 100 kali cambukan. Maka kata para ulama, kalau hudud yang berkaitan dengan haknya manusia, maka itu diperbolehkan. Karena itu tidak ada bedanya dengan berkaitan dengan hak berupa harta. Maka kata para ulama tidak ada bedanya. Dan ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu tidak mengapa kalau seandainya berkaitan hudud dengan haknya manusia. Adapun hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang lemah. Walaupun konteks hadisnya sifatnya umum, semua hudud baik itu berkaitan dengan hak manusia ataukah berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Makanya kata para ulama, yang hudud berkaitan dengan hak manusia itu boleh. Ada kafalah di sana. Adapun hudud yang berkaitan langsung dengan haknya Allah, tidak boleh ada kafalah di sana. Kemudian di dalam hadis ini juga tidak boleh seseorang menagih kepada kafil untuk didatangkan orangnya kalau orangnya ada aja. Ya misalnya ada orang terhutang, orangnya ada aja di rumahnya, kemudian datang yang penagih hutang ini kepada antum, karena antum kafirnya, tolong pian datangkan orang itu ke rumah ulun apa macam bayar utangnya. Itu orangnya ada aja di dalam rumahnya, kada mau keluar, ada tahu aku, yang pentingnya ada aja di rumah. Selama orang itu ada, tidak berhak si yang menagih utang ini memaksa kafir. Lain orangnya tidak ada, maka dia berhak mendatangkan orang tersebut, mencarikan orang tersebut. Kalau orangnya ada aja keliyuran sana kemari misalnya, dia melihat aja tapi pas ditagih hutang kada mau datang misalnya, maka tidak ada hak kafir untuk dituntut untuk mendatangkan orang tersebut karena orangnya ada di depan orang tersebut. Baik. Kemudian kafalah ini kapan hilang? Ketika orangnya menyerahkan dirinya, atau orang yang datang dengan sendirinya, atau orangnya meninggal. Kalau orangnya meninggal maka hilang tanggung jawab kafil ini. Maka hilang tanggung jawabnya. Wallahu taala alam. Baik. Mungkin ini saja yang dapat Ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Tafadhol. Baik. Dan yang tadi pertama tadi kan misalnya ulun memindahkan utang misalkan utangnya dia dengan tasbihnya di Mekah sana pergi benda sana menjauhkan nih
Mereka ada yang menjadi mau menolak itu berapa orang mau bisa menjawab gitu. Ya, boleh ya. Kalau seandainya yang dipindahkan utangnya tersebut, maka terlalu jauh orangnya atau mengeluarkan biaya, maka boleh, nggak ada masalah. Ya, karena itu dianggap orang itu tidak mampu, dia mengambil uangnya. Tapi sebetulnya pada zaman sekarang sebetulnya tidak ada lagi alasan karena bisa transfer, bisa apa, gitu ya. Ya, kecuali ya apa namanya di negara tersebut tidak ada transfer atau orang nggak paham transfer, ini lain lagi masalahnya. Tapi zaman sekarang ini sebetulnya sudah mudah ya. Tetapi itu bisa terjadi kalau seandainya terhutang dalam bentuk emas. Contoh misalnya dia berhutang emas 1 kilo. Iya. Kemudian si fulan juga berhutang emas ya. Pernah berhutang emas juga dengan dia. Kemudian dia bilang kepada berhutang emas 1 kilo ini, ambil utang saya kepada si fulan. Si fulan itu juga pernah berhutang sama saya 1 kilo emas. Tapi orangnya di luar daerah. Misalnya di Jakarta atau di Sulawesi misalnya, atau di Sumatera, sedangkan Anda berada di Kalimantan. Kalau Anda datang ke tempat dia, bayar ongkos, bayar biaya cash dan semisalnya, maka boleh Anda menolak. Ya, karena ya kondisi semacam ini ya dia tidak mampu membayar utangnya karena akan mengeluarkan biaya. Wallahu taala alam. Baik. Menyambung pertanyaannya Abdullah tadi. Ini menolak pengalihan utang dan dialihkan sama yang diamanah, tapi dia merasa berhutang budi sama yang tadi karena dibiayai dan dia belum balas budi, terus dialihkan ke situ. Tapi sama Gimana? Saya misalnya ada Abdullah Ahmad Ibrahim. terus yang berhutang Abdullah, terus dialihkan kepada Ibrahim. Terus yang ini Ahmad disuruh menagihnya kepada Ibrahim. tapi dia merasa berhutang budi karena Ahmadnya berhutang budi kepada Ibrahim. biayai dia kuliah, apa yang terjadi dia kuliah, dia belum sempat balas budi, terus uang ini memang dia perlu, terus dia menolak supaya bisa. Iya. Pertama, jika Abdullah itu memindahkan utangnya kepada Ibrahim dan Ibrahim ini adalah orang yang mampu dan orang yang aman, ya terpercaya, maka Ahmad tidak boleh menolak. Walaupun Ahmad itu punya hutang jasa sama Ibrahim, dia tidak boleh menolak, dia harus dia terima. Kalau dipindahkan kepada orang yang mampu, maka Ahmad ini tidak boleh menolak. Saya nggak enak itu bekas dosen anak masana tagih misalnya. Ya. Maka tidak bisa, ya, tidak bisa, ya, karena kalau yang dipindahkan itu orangnya mampu, amanah, harus dia terima, semacam itu. Wallahu taala alam. Yang hadis ini hadis yang kami tahu itu yang sampai saya bercerai dengan istri atau hadis ini riba terkecil itu sama dengan Hadisnya lemah, tidak benar, tidak sahih. Ya, dosa riba dosa yang sangat besar. Tapi hadis yang mengatakan dia berzina seperti ibunya itu tidak sahih hadisnya. Ya, tidak benar. Ya. Wallahu taala alam. Taib. Menjamin boleh? Iya, tapi dia tidak akan bisa bebas dari jaminan itu sampai orang itu lunas utangnya. Sampai dia separuh dulu aja bayarnya. Iya, saya menjamin separuh utangnya. Saya menjamin separuh utangnya. Taib. Dia sudah bayar separuh. Separuhnya belum dia bayar. Ya. Maka antum tetap menanggung utangnya. Atau dia sama sekali belum bayar misalnya. Dia sama sekali belum bayar. Ya, anak ada mau menanggung, anak tetap kalau yang sudah penjamin itu tidak bisa keluar dia. Walaupun Rp1.000 utangnya 1 miliar, anak menjamin Rp1.000. Kalau 1 miliarnya kada lunas tetap antum kena. Ya. Walaupun 1 miliarnya belum lunas, walaupun Rp1.000 aja, iya. Iya. Karena hutang penjamin ini dia tidak akan bisa lepas dari jaminan tersebut sampai utangnya lunas betul. Iya. Bapak nggak, Pak mau kada mau 4 ya, antum mencari juga 1 miliar, gimana cara mendapatkannya. Wallahu taala alam. Baik.
Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap orang yang suka berhutang dan pernah berbohong terkait hutangnya? Maka kalau orang yang suka berhutang, jadi gini ya, ada dua hal. Berhutang ini adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah memberikan hutang kepada orang ini sebuah ibadah ya, karena antum berbuat baik kepada orang lain. Tetapi kalau seandainya dilihat juga orang yang berhutang ini, maka kalau seandainya orang ini ketujuh berhutang, ketujuh berbohong dan semisalnya, maka jangan dihutangi. Ya, kenapa? Karena tega Ustaz, tidak demikian. Jadi perhatikan, Nabi SAW ada seorang sahabat, Nabi ditawari oleh wanita, wahabat nafsah, ada seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi, dilihat oleh Nabi, atas bawah dilihat oleh Rasulullah, kemudian Nabi tidak berhajat, kemudian Nabi diam. Wanita itu pun mundur, dia duduk diam gitu, karena Nabi tidak berhajat dengannya. Akhirnya ada seorang sahabat, wahai Rasulullah, nikahkan saja saya dengan dia. Kata sahabat ini muncul, ya nikahkan saja. Tayyib, kata Nabi, apa yang engkau miliki? Saya tidak memiliki apa-apa wahai Rasulullah. Kata Nabi, pergi ke keluargamu. Disuruh oleh Nabi pergi ke keluarganya mencari ya sesuatu. Kemudian datang lagi orang tersebut. Kata Nabi, adakah sudah? Tidak ada wahai Rasulullah. Ya. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun ya dengan cincin terbuat dari besi, tidak ada harganya. Disuruh oleh Nabi. Orang itu kenapa disuruh Nabi bolak-balik sampai Nabi melihat bukti dia tidak mampu. Iya. Lihat Nabi, bukan Nabi tidak, ini sahabat. Nabi pun tidak langsung menerima perkataannya sampai dia mendatangkan bukti dia tidak mampu. Seperti itu kita bermuamalah kepada orang lain. Ya, apalagi di bawah sahabat ini Rasulullah. Ya, bermuamalah dengan sahabat orang yang generasi terbaik. Disuruh oleh Nabi mendatangkan bukti dia tidak mampu. Sama kalau ada orang datang kepada antum, Ustaz tolonglah ana ini, suruh dia datangkan bukti. Jangan asal membantu. Saya tidak melarang anda untuk membantu orang, tetapi kita itu harus melihat bukti, apa betul apa tidak. Kalau betul-betul nyata kita bantu, kalau kita memiliki kemampuan. Tapi kalau kita tidak tahu orang ini benar apa salah, maka jangan sampai dia mendatangkan bukti, sehingga harta anda itu tersalur dengan benar, ya tidak tersalur dengan yang salah. Ya. Dan ini sunnah Nabi SAW. Kenapa banyak orang menyalurkan hartanya yang salah? Karena mereka tidak mau melihat bukti. Ya, maka ya kalau kita menyalurkan harta itu, jadilah seperti bendahara. Ya, bendahara itu apa? Lembut perkataannya tapi pelit orangnya. Ya. Tidak mau keluar sesuatu sampai dilihat apa? Bukti baru dia keluar. Maka seperti itu perlu kita ya melihat, oh apa buktinya? Oh ini. Kalau ada bukti kita bantu. Ya, kita bantu ya sampai dia terpenuhi hajatnya, kebutuhannya. Maka orang yang berhutang ini dilihat. Kalau dia ini suka berbohong, ya berhutang sana kemari, gali lubang, maka nggak perlu anda hutangi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik dia agar dia tidak terus-menerus berhutang. Karena Bapak Ibu, ada hobinya orang ini berhutang. Hobinya mencari hutang, bukan mencari kerjaan. Ya, dia mencari hutang sini, habis nanti berhutang lagi ke sini. Nanti bayari sedikit di sini, ya sudah ada bayar, berhutang pulang. Pokoknya ya hobinya itu berhutang saja, tidak mau bekerja. Maka orang semacam ini ya jangan kita hutangi, suruh dia apa? Bekerja. Makanya kata Nabi SAW, la yahillu, ya sesungguhnya harta itu tidak halal liqawiyyin muktasib. Harta zakat itu tidak halal bagi seorang yang kuat, ya mampu dia mencari rezeki. Walaupun dia fakir, tapi sebetulnya dia mampu mencari rezeki, maka tidak halal dikasihkan harta zakat. Ya tidak halal kata Nabi SAW. Orangnya doktor, profesor, jaga miskin. Kenapa ini miskin? Guring aja di rumah misalnya. Karena mau begawi. Padahalnya kalau begawi daftar di mana aja apa? Keterima. Bisa dia bekerja, bisa dia punya kedudukan, tapi karena mau begawi, ya maka orang ini tidak berhak kata Nabi SAW menerima zakat. Taib. Benarkah boleh membuka aib orang yang suka berhutang? Membuka aib orang, namanya aib itu tetap tidak dibuka. Ya, aib itu tetap tidak kita buka aib orang tersebut. Tetapi kalau dalam rangka memperingatkan orang lain bahwasanya hati-hati dengan orang tersebut, maka ini boleh.
dalam rangka menasihati saudaranya, hati-hati kalau diutangi orang tersebut. Kenapa? Oh, ini kalau berhutang ditukarkannya narkoba misalnya. Maka jangan antum hutangi. Maka boleh antum sampaikan. Taib. Bagaimana hukumnya mengikuti atau mengadakan kegiatan berkaitan dengan hari ulang tahun pribadi, organisasi, kantor atau negara? Misal mengadakan lomba-lomba, cek kesehatan gratis dan lainnya. Kalau kita yang mengadakan dalam rangka hal tersebut, maka tidak boleh kalau kita yang mengadakannya. Tapi kalau kita ikut ya, jadi peserta di sana, selama itu kita tidak merayakan karena ada kesempatan, contoh misalnya cek kesehatan gratis, ya bertepatan dengan hari ini misalnya di kantor tersebut. Kemudian dia ikut di sana cek kesehatan gratis, maka tidak ada masalah. Ya, tetapi bukan dia sebagai peserta yang mengadakan. Ya. Tentu ini tidak bisa mutlak semacam ini dijawab. Ya, harus dirinci jenis kegiatannya. Kalau kegiatannya perlombaan, maka tentu kita tidak boleh ikut di sini. Kalau seandainya perlombaannya adalah perlombaan yang tidak dianjurkan di dalam syariat atau perlombaan yang tidak boleh mengambil hadiah, maka tidak boleh dia ikut di sini. Tapi kalau semacam cek kesehatan gratis, maka tidak mengapa dia ikut di sana cek kesehatan, maka tidak ada masalah. Ini mengambil kesempatan, mumpung gratis. Ya, maka tidak mengapa. Kalau dia yang mengadakan, ini yang tidak boleh. Ya, dia mengadakan karena di sini dia mengadakan dalam rangka memperingati sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam atau tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang lain? Cukup? Oke. Ya. Lomba domino, gaple dan semisalnya itu apa hukumnya? Lah, main domino, ya main kartu dan semisalnya itu haram hukumnya. Nah, Nabi sallam an-syatraj. Di dalam riwayat Muslim Nabi sallam an-nard. Nabi sallam melarang bermain kartu. Nardun itu kartu itu sudah ada pada zaman Nabi. Ya, syatran juga ada ya. Catur dan semisalnya, maka itu diharamkan di dalam Islam. Maka kalau seandainya kita didaftarkan demikian, maka kita nggak usah ikut, ya nggak usah ikut, nggak datang karena itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Pertama, karena itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada nas pengharamannya, ya. Maka kalau sudah didaftarkan maka nggak usah ikut atau nggak datang pada acara tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup ya pada pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.